wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah, Healthy Radio. Sobat Sehat, selamat pagi. Senang banget pagi hari ini bisa menyapa Anda semua untuk menyapa pagi hari ini Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio melalui radio aplikasi streaming. Selamat pagi juga kami haturkan untuk Anda Sobat Sehat yang berada di radioindonesiasehat.com. Tak lupa juga selamat pagi dan semangat pagi untuk Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengakses link Zoom dari Bijak Santai Raisa Radio. Saya Galuh, pagi hari ini Sobat Sehat kita bertemu kembali dalam bincang-bincang santai nih. Sepertinya Sobat Sehat di akhir-akhir ini Ramadan mulai terasa ya, suasana Ramadan mulai terasa dan iklan sirup sudah menghiasi layar kaca. Nah, artinya sebentar lagi kita sudah mau berpuasa. Nah, kesempatan hari ini Sobat Sehat kami akan mengajak Anda untuk kita bersiap-siap untuk apa kira-kira yang dipersiapkan menuju bulan puasa? Apakah dari mungkin makanannya atau mungkin pola pola aktivitasnya akan dirubah? Nah, pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk bagaimana menjaga pola makan sehat saat berpuasa agar tubuh tetap bugar. Kami akan berbincang-bincang selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat, bersama dengan narasumber kami yang sudah tidak asing lagi sepertinya ya, Sobat Sehat. Ada Ibu Afiria Ermamilia, Sarjana Gizi, Magister Gizi, Registered Dietitian dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM, dan Bu Afiria akan ditemani oleh Ibu Siva Aulia Wicaksari, Ibu Wicat, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM. Selama 1 jam ke depan, kami persilakan untuk Anda mendengarkan, menyimak, dan mau berpartisipasi secara langsung juga kami persilahkan. Langsung saja Sobat Sehat, mari kita simak kepada Ibu Wicak. Kami persilahkan. Monggo Bu Wicak. Ya, terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siva Aulia Wicaksari, atau ya tadi sudah dipanggil ya oleh Mbak Galuh, biasa dipanggilnya Wicak. Izinkan saya hari ini menemani narasumber kita hari ini yang luar biasa sekali, Bu Afiria Ermamilia, atau saya biasa manggilnya Bu Afi atau Mbak Afi, Mbak. Ya. Biar lebih santai. Yap. Oke, untuk topik hari ini kita akan banyak membahas mengenai satu topik yang luar biasa dan saya rasa banyak sekali yang menunggu, yaitu menjaga pola makan sehat selama berpuasa agar tubuh tetap sehat dan bugar. Nah, topik kali ini kenapa kita sangat menunggu-nunggu, karena dalam beberapa hari ke depan sudah bulan puasa, jadi saya rasa topik hari ini akan sangat menarik dan mudah-mudahan nanti bisa kita sama-sama persiapkan lagi apakah nanti makanan yang akan kita siapkan itu akan lebih banyak. Tadi sudah disampaikan Mbak Galuh ya, ada apakah kita akan lebih banyak menyiapkan sirup atau mungkin makanan gorengan atau mungkin makanan yang lain gitu. Selamat pagi Mbak Afi. Selamat pagi Mbak Wicak, Mbak Galuh, selamat pagi semuanya pendengar Raisa Radio maupun yang mengikuti di Zoom. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Senang sekali nih ketemu lagi hari ini. Ya. Ini kesempatan pertama saya. Kalau Mbak Afi mungkin sudah sering ya Mbak ya. Oke Mbak Afi, gimana kabarnya Mbak Afi mungkin hari ini? Hari ini alhamdulillah sehat ya, bersemangat karena hari ini ada beberapa agenda ya. Dan sudah mulai persiapan juga ya Mbak akan puasa ya? Ya, sudah mulai ngobrol-ngobrol ya sama orang rumah, kira-kira menunya mau apa saja ya kan, bukanya mau apa. Sudah nyatet ya Mbak ya? Ya, sudah mulai nyusun dikit-dikit menu gitu. Oke Mbak Afi, mungkin kita sambil sekalian ngobrol-ngobrol beberapa pertanyaan mungkin ya Mbak ya, yang saya sudah cukup saya siapkan, dan mungkin nanti ya dari teman-teman jika ingin menanyakan bisa mungkin raise hand langsung atau mungkin nanti bisa di kolom chat ya, biar nanti sama-sama kita bahas langsung dengan narasumber yang luar biasa. Oke, Mbak Afi, mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih pola makan yang sehat selama berpuasa, mungkin bisa dijelaskan dulu nggak Mbak mengenai apa itu sebetulnya pola makan yang sehat dan tubuh yang bugar, karena kan harapannya
tidak hanya pola makan yang sehat, tapi hasilnya adalah tubuh yang sehat dan bugar, dan kira-kira apa Yap. hubungannya antara pola makan yang sehat dengan kebugaran itu sendiri. Oke, ya kalau kita berbicara tentang pola makan nih ya, biasanya kan teman-teman, oh saya sedang diet begitu ya. Nah, sebenarnya diet ini adalah pengaturan makan atau kalau secara umum ya nih, kalau kita berbicara pola makan itu adalah salah satu cara atau usaha kita dalam melakukan pengaturan, baik itu jumlah, jenis maupun jadwal ya atau frekuensi ya sebenarnya. Nah, di situ juga harapannya pola makan ini pola makan sehat begitu ya. Berarti ini pengaturan yang baik ya, baik itu jumlah, jenis maupun jadwal tadi seiring dengan usaha kita mempertahankan kesehatan kita. Status gizi juga kaitannya dengan mencegah atau membantu kesembuhan penyakit kalau seseorang mungkin sedang mengalami kondisi sakit gitu. Nah, kalau tadi dikatakan pola makan yang sehat, berarti ya pengaturan kita yang baik, yang sehat gitu ya, terkait dengan pola makan tadi, gitu. Sehingga kalau kita mau bilang, oh pola makanku sehat, nah kita harus melihat 3 komponen tadi, frekuensinya bagaimana, jumlahnya seberapa banyak, jenisnya itu apa saja. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang pola makan sehat tadi kan arahnya adalah mempertahankan kesehatan ya, termasuk di dalamnya status gizi, termasuk mencegah atau menyembuhkan penyakit gitu ya. Nah, arahnya juga kita ke arah bugar. Apa sih bugar? Sebenarnya bugar ini adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi. Nah, jadi kalau kita melakukannya males-malesan gitu ya, terus lemes, lelah gitu ya. Nah, itu berarti tidak bugar gitu. Nah, karena memang bugar ini erat kaitannya dengan kita melakukan kegiatan dengan semangat, dengan penuh energi, dan kita dapat menyelesaikan kegiatan tersebut masih dengan baik gitu ya, masih dengan semangat, dan kita sebenarnya catatannya adalah kita masih punya cadangan kalau kita akan melakukan kegiatan lain yang mungkin sifatnya mendadak atau mungkin tiba-tiba ada jadwal bejibun gitu ya. Nah, itu kita masih bisa fit gitu loh untuk melakukan semua kegiatan itu gitu. Kalau kaitannya ya jelas berkaitan ya, karena kalau kita pola makannya sehat, energi yang kita siapkan untuk beraktivitas itu cukup, nah maka kita akan dengan penuh semangat tadi untuk melakukan semua aktivitas sehari-hari kita. Begitu. Jadi upayakan pola makannya sehat, kitanya juga akan melakukan semua kegiatan itu dengan baik. Nah, ini kaitannya dengan puasa kan biasanya gitu ya. Ya kita puasa sih, ya ini wajib. Tetapi kok jadi tidak bersemangat. Nah, berarti kita mungkin ada yang salah nih ya dalam kita sahur dan berbukanya sehingga menjadi tidak bugar begitu. Oke, berarti tadi kalau pola makan sehat itu berarti tadi Bu Afi menyampaikan tidak hanya frekuensinya, kemudian jumlahnya, dan juga jenisnya. Ya. Dan mungkin sedikit nyambung dengan periode kita ini berpuasa, Bu Afi, saya ingin tanya nih, kan banyak ya dulu menyampaikannya mengenai apa itu 4 sehat 5 sempurna. Nah, apakah 4 sehat 5 sempurna ini sebetulnya masih kita kenal, masih bisa kita terapkan, atau sudah ada guideline yang baru nih yang sebetulnya bisa bukan mengganti tapi mungkin melengkapi dari guideline yang sebelumnya. Oke. Ya, betul sekali Mbak Wicak. Jadi memang dari mulai anak TK sampai anak mahasiswa yang non gizi ya. Nah, itu kalau ditanya pola makan yang sehat itu seperti apa, pasti 4 sehat 5 sempurna, Bu, gitu ya. Nah, saya masih di TK, anak saya juga masih kalau suruh bawa makanan tuh bekalnya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah, secara jenis ini tidak salah ya kalau kita berbicara 4 sehat 5 sempurna, karena memang di situ lengkap sudah gitu ya kebutuhan zat gizi kita secara jenis ya. Tetapi memang agak kurang relevan ketika kita berbicara soal jumlah dan juga jadwal. Nah, kalau jadwal memang kita spesifik, kita sudah punya patokan gitu ya, 3 kali makan mungkin dengan selingan sekitar 2-3 kali sehari gitu ya di antara waktu makan sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang jumlah ini memang kurang relevan kalau kita berbicara full 4 sehat 5 sempurna, sehingga pemerintah memang mempunyai beberapa istilahnya itu perbaikan atau kelengkapan gitu, melengkapi ya. Nah, saling melengkapi 4 sehat 5 sempurna itu, yaitu kita sekarang mengenal pedoman gizi seimbang. Nah, mungkin kalau teman-teman sering lihat ada tumpeng gizi ya, itu sebenarnya adalah representasi atau gambaran nih ya bagaimana pola atau pedoman gizi seimbang itu.
Nah, apa yang berbeda dengan 4 sehat 5 sempurna? Sebenarnya di situ kita bisa melihat proporsi ya, seberapa banyak. Ya, kalau kita lihat tumpengnya itu mungkin nanti teman-teman bisa mencari ya. Tumpengnya itu yang paling bawah adalah karbo gitu. Sehingga bisa dikatakan proporsi karbo memang cukup besar gitu ya. Kemudian yang bagian atas ada sayur dan buah. Nah, yang bagian atas lagi ada sumber protein. Nah, yang bagian ujungnya ya, kuncupnya itu ya. Nah, itu di situ adalah yang sebenarnya kita asupannya paling sedikit nih ya. Nah, ada gula, garam dan minyak. Nah, ini erat kaitannya ya dengan kondisi puasa yang kadang-kadang bukannya harus yang manis, berarti manis-manis gitu ya, dan harus yang menggugah selera yaitu kriuk-kriuk gitu. Nah, alias gorengan. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan di pedoman gizi seimbang ya menjadi lebih hati-hati lagi begitu. Oke, karena tadi kita sudah ada pemaparan dari Mbak Alfi tentang tumpeng gizi seimbang, yang mana yang paling dasar itu adalah karbohidrat. Berarti kita melengkapi dulu bagaimana karbohidratnya, kemudian sayur dan buahnya gitu ya Mbak Alfi ya. Ya. Baru kemudian protein, sama yang terakhir konsumsi mungkin gorengan, gula, minyak dan garam. Yep. Nah, sedikit menyambung ke bulan puasa ini, Mbak. Nah, berarti baiknya kira-kira gambaran untuk konsumsi selama kita berpuasa itu sebaiknya seperti apa, Mbak? Karena kan jadwalnya pasti, tadi kan ada tuh jadwal makan utama, kemudian selingannya juga ada. Nah, sedangkan kalau bulan puasa itu kan dari habis subuh sekitar jam 4 itu sudah berpuasa sampai dengan maghrib. Artinya jadwal itu pasti berubah. Nah, kira-kira itu gimana? Ya, betul sekali ya. Memang selama berpuasa itu sebenarnya ada yang berubah dan ada yang tidak berubah sebenarnya teman-teman ya. Nah, yang berubah jelas ya jadwal makan kita berubah, tetapi kita perlu ingat aktivitas fisik kita cenderung tidak berubah atau bahkan malah justru berubahnya ke yang lebih ringan gitu ya. Karena beberapa pekerjaan itu biasanya kemudian menjadi toleransinya lebih tinggi. Misalnya, oh ini jam kerjanya dikurangi karena puasa, oh ini yang sifatnya fisik mungkin lebih dikurangi kalau misalnya di sekolah, misalnya teman-teman sekolah atau mungkin yang arahnya latihan-latihan yang dengan aktivitas gitu ya. Kecuali pekerjaannya ya, contohnya atlet misalnya ya. Nah, ini beda. Nah, sehingga sebenarnya aktivitas kita cenderung tetap atau turun gitu. Sehingga itu yang tidak terlalu berubah. Kemudian selanjutnya adalah yang tidak berubah adalah kebutuhan kita nih ya. Selama aktivitas kita tidak bertambah atau bahkan turun, nah ini kan sebenarnya lebih ketetap ya kebutuhan kita, sehingga tadi pedoman gizi seimbang itu harusnya tetap sama gitu ya, tidak kemudian oh gulanya jadi lebih tinggi atau lemaknya jadi lebih tinggi, sehingga memang secara umum itu kita penyesuaiannya adalah di jadwal makan. Betul tadi dikatakan kalau tadi normalnya ya kita bicara idealnya pola makan itulah 3 kali makan dengan 2 kali selingan. Nah, ini pada kondisi puasa ini sebenarnya bisa kita buat mendekati gitu ya. Walaupun tidak ideal sekali ya karena kan memang kita habis kosong perutnya 8 jam, 8 sampai 10 jam ya biasanya tergantung waktu ininya ya imsak ke maghrib. Nah, kita tidak akan mungkin kemudian load makannya itu menjadi sama gitu, sehingga kita tetap ada makan makan istilahnya mungkin diawali malah justru tidak dengan makan besar ya. Biasanya di saat kita buka puasa itu bisa dikatakan itu selingan gitu ya. Selingan kemudian nanti kita sholat maghrib, setelahnya kita makan secukupnya gitu ya. Kemudian nanti kita tarweh mungkin. Nah, setelah tarweh ini sebenarnya bisa kita mungkin mengonsumsi boleh makanan padat, maksudnya padat kalori gitu ya, atau kalau memang tidak, kita memenuhi apa yang mungkin kurang di saat sahur dan buka ya. Biasanya yang cukup kurang itulah buah dan sayur. Nah, sehingga kita coba melihat, oh nanti saya sahurnya itu seperti apa. Nah, sehingga kalau bisa yang di antara waktu traweh dengan tidur itu kita mencukupi kebutuhan yang mungkin kurang, walaupun tetap tidak bisa maksimal ya, karena kan misalnya tadi sudah makan besar, sahur makan besar, ada kalanya setelah tarawih ini sudah tidak kuat gitu ya untuk makan besar gitu. Nah, kalau memang seperti itu berarti nanti pola makan yang sayur dan buah ini kalau bisa tercukupi dan cairan ya, ini setelah tarawih. Tapi kalau memungkinkan di situ bisa makan besar, saya kira itu sudah
lebih baik gitu ya. Dengan catatan tadi porsi di awal dengan sahur dan buka ini masih cukup seimbang gitu ya. Jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga begitu ya bisa dikatakan. Begitu. Tapi ada teman-teman yang, oh saya kalau buka puasa langsung makan besar gitu. Berarti kalau seperti itu, berarti 3 kali makan sebenarnya sudah tercukupi pada saat buka, setelah taraweh tadi mungkin ya, dan juga pada saat sahur. Nah, saya kira nanti tinggal kita proporsinya saja yang menyesuaikan gitu. Tapi pada prinsipnya tetap kebutuhan kita tidak berubah begitu ya. Itu gambarannya sih. Ya, berarti artinya kecukupan mungkin akan sedikit berkurang karena mungkin ada yang jadwalnya bisa buka puasa langsung makan gitu ya Mbak ya. Kemudian nanti setelah taraweh kan mungkin bisa lagi makan sayur buahnya dan terutama saat saat sahur. Ya, sahur. Nah, mungkin apa ya? Kan biasanya banyak tuh Mbak yang halap pada saat berbuka. Ya kan Mbak? Pada saat berbuka itu biasanya nggak usah jauh-jauh, mungkin saya sendiri tuh kadang kalap kayak lihat makanan tuh banyak gitu, rasanya pengen makan semua gitu ya. Tapi kemudian nanti pada saat tarawih itu mulai mengantuk. Karena mungkin sudah banyak makan, akhirnya nggak fokus gitu, malah lebih banyak untuk mencerna. Nah, apakah sebetulnya baik ketika buka puasa itu langsung makan berat, atau mungkin sebaiknya memang camilan dulu? Karena kan ada juga yang mungkin berkaitan dengan orang-orang yang memiliki penyakit seperti diabetes, seperti itu kan yang perlu juga untuk mengatur. Nah, apakah ada perbedaan antara orang-orang yang mungkin sehat sebaiknya seperti apa, sedangkan orang yang mungkin memiliki riwayat sakit, nah itu mungkin bagaimana, Mbak? Oke, baik. Sebenarnya kalau kita lihat tentang pola makan ini tidak terlalu bermasalah sebenarnya ya, selama kita memang step by step, istilahnya pelan-pelan gitu. Memang kita tidak baik kalau misalnya begitu buka puasa gitu, buka mulut ibaratnya. Nah, kemudian kita langsung memberikan load berat gitu ya di perut kita, karena kan kita benar-benar saluran cerna kita barusan memulai gitu ya. Jadi paling tidak ya di jeda sholat maghrib ataukah ya tunggu sebentar begitu ya sampai perut kita tuh oh ya kita sudah menerima takjil tadi yang di awal gitu, sehingga itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian di awal berbuka memang kita disarankan atau disunahkan gitu ya untuk berbukalah dengan yang manis gitu. Tapi manis di sini sebenarnya kalau melihat dari sunnah Rasul itu kan kurma ya atau buah ya bisa dikatakan. Sebenarnya bukan tidak harus selalu kemudian es buah yang high sugar yang di situ sudah ada susu kental manis, sudah ada sirup ya, sudah ada macam-macam gula gitu ya. Dan langsung kita makan sebowl gitu ya. Sebenarnya kan kalau sunnah Rasul ya beberapa butir kurma dengan air putih itu sudah cukup untuk membuka dulu gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah cukup pas gitu ya. Kemudian nanti kita sholat maghrib atau ya tunggu sebentar lah kalau memang saya kalau sholat maghrib nanti mikir makan gitu ya. Ada kan ya yang seperti ini. Sehingga itu nggak masalah, tapi tunggu sebentar gitu. Nah sampai akhirnya sudah bisa menerima dengan baik, baru kita makan pelan-pelan gitu, itu nggak ada masalah. Kemudian tadi betul kalau memang di awal itu loadingnya itu terlalu cepat, terlalu banyak, itu kan numpuk ya di perut kita. Jadi kita kemudian akan mencerna dengan cepat gitu ya. Harapannya kan ini harus segera dicerna gitu ya. Padahal kita masih ada sholat tarawih yang kadang-kadang kita sudah kenyangan itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Justru itu makanya pelan-pelan. Karena setelah tarawih ini sebenarnya masih bisa kalau mau mengonsumsi makanan. Kemudian tadi kaitannya dengan diabetes atau penyakit gula gitu ya. Sebenarnya di beberapa riset itu cenderung aman karena di situ biasanya ada pendampingnya yaitu insulin ataukah obat diabetes ya, obat untuk menurunkan kadar glukosa darah ya. Nah, untuk mentoleransi glukosa darah. Kalau itu biasanya kalau pasien-pasien ini bisa konsultasi dulu dengan dokter yang memberikan obat ya, sehingga nanti bisa diberikan yang pas gitu. Misalnya, "Dok, saya mau puasa," misalnya. Nah, ini
kira-kira nanti saya obatnya berapa kali, kapan diminumnya misalnya. Karena itu nanti biasanya dokter akan melihat tren gula darahnya ya, gitu. Oh ini boleh berpuasa, oh ini boleh tapi seperti apa, oh ini boleh asalkan obatnya nanti dikonsumsi. Karena di beberapa riset sebenarnya kalau dia mengikuti mengikuti apa obat yang diberikan tadi itu cenderung aman-aman saja gitu. Biasanya memang pengobatannya itu di awal setelah makan besar buka dan juga di akhir sahur ya setelah makan sahur. Tapi itu juga nanti tergantung ya dokternya dosisnya itu diberikannya seberapa karena kan nanti sesuai. Insulin juga demikian gitu. Di beberapa riset tidak masalah. Jadi untuk yang tipe 1 biasanya ini insulin dependent ya. Nah, jadi insulinnya ini yang harus diperhatikan kapan waktu yang tepat untuk suntik. Nah, ini juga mempengaruhi tadi jadwalnya tadi gitu sehingga yang membedakan mungkin itu saja gitu kalau yang individu sehat walaupun tidak boleh berlebihan itu kan tapi sebenarnya masih toleransi glukosanya masih bagus gitu tidak ada kaitannya dengan harus minum obat kapan gitu ya tetapi kalau untuk yang diabetes silahkan nanti bisa berkonsultasi dulu ke dokter yang biasa menangani kira-kira saya itu harus seberapa banyak suntik insulinnya ketika puasa kemudian kalau obat apakah ada perubahan jadwal minum obatnya ataukah mungkin dosisnya begitu ya karena mungkin dokter bisa menyesuaikan lagi begitu jadi perbedaannya di situ. Ya, baik, Bu Afi. Ini kebetulan masih menyambung dengan konsumsi pada saat berbuka puasa. Ada pertanyaan dari salah satu teman kita dari Niken Indraswari. Nah, pertanyaannya adalah apakah pada saat berbuka puasa itu baik jika konsumsinya itu susu? Nah, karena beliau ini pernah katanya membaca kalau susu itu tidak boleh diminum pada saat perut kosong. Nah, apakah itu betul atau tidak? Dan mungkin sedikit sambil menyambung ya Bu dengan pertanyaan selanjutnya, sebaiknya konsumsi apa sih Bu yang baik pada saat berpuasa? Mungkin pada saat maghrib tadi kan tadi juga sebetulnya sudah disampaikan, tetapi mungkin lebih relate lagi nih Bu, apakah susu itu boleh atau tidak? Dan mungkin konsumsi yang baik pada saat berbuka itu sebaiknya seperti apa? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau terkait ini di luar buka puasa dulu ya, perut kosong minum susu itu sebenarnya tidak ada masalah ya, karena memang susu yang dikonsumsi ini kan biasanya juga mengandung banyak zat gizi ya, hanya bentuknya saja susu begitu ya. Sebenarnya tidak masalah, kecuali mereka yang memang intoleran ya. Nah ini nanti silahkan harus lebih berhati-hati. Misalnya, oh kalau dia minum susu itu cenderungnya karena kalau perut kosong itu kan yang masuk langsung susu ya. Nah, kalau dia intoleran atau ada alergi, mungkin reaksinya akan lebih cepat terjadi misalnya. Tapi kalau misalnya dia kondisinya tidak ada masalah, saya kira tidak apa-apa gitu ya, kosong minum susu gitu. Cuma memang yang disunahkan tadi ketika kita berpuasa, kita memang yang di awal itu harus makanan manis ya. Nah, itu saran saya memang ya sudah kalau tidak ada kurma berarti carilah makanan manis secukupnya dulu. Nah, itu untuk berbuka. Itu bisa buah kurma, bisa buah ya. Atau misalnya teh hangat manis misalnya kalau tidak ada yang tadi kurma atau buah gitu. Kemudian mengonsumsi takjil itu boleh saja ya, tetapi tadi tidak berlebihan ya untuk berbuka puasa karena cenderung di kita adalah tadi gorengan ya, berbukalah dengan manis dan gorengan gitu. Nah, apakah salah? Sebenarnya tidak ya, tapi kembali lagi ketika kita berbicara tentang pedoman gizi seimbang tadi, kita harus ingat bahwa kebutuhan minyak lemak kita tidak berubah pada saat puasa. Jadi misalnya pada awal takjil ini memang kita sudah makan gorengan 2-3 biji, berarti kita harus berhati-hati untuk makanan-makanan berikutnya. Kalau bisa ya sudah tidak banyak yang digoreng lagi gitu. Karena kan kebutuhan minyak kita kan tidak banyak ya kalau berdasarkan gizi seimbang itu kan hanya 5 sendok makan. Kalau itu katakanlah satu gorengan itu mengandung 1 sendok makan gitu. Ini batas minimal sebenarnya. Mungkin kalau dia pakai tepung serapannya jadi lebih banyak lagi gitu. Nah, itu mungkin hanya 3 sampai 5 itu sendiri gitu ya tergantung ukurannya. Sehingga kalau
di awal buka itu kita sudah makan 3, berarti ingat loh ya, lauknya nanti masih digoreng apa tidak. Kemudian nanti masih pengen gorengan lagi atau tidak, misalnya habis tarawih. Jadi kita pola berpikirnya menjadi apa yang akan saya makan setelah saya buka puasa hingga selesai sahur. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara buka puasa, ya memang disarankan yang manis, tapi sebaiknya juga tidak porsinya terlalu besar. Gitu. Kemudian nanti setelah maghrib sebaiknya dilanjutkan dengan makan yang lengkap begitu. Baik, berarti pada intinya kalau untuk konsumsi susu itu sendiri, untuk orang yang tidak memiliki indikasi seperti intoleransi atau mungkin orang yang memiliki penyakit asam lambung mungkin ya Bu, itu Ya, mungkin masih tidak masalah selama tidak ada reaksi penolakan, artinya mungkin merasa mual dan sebagainya. Seperti itu ya, ya Bu ya. Dan betul. tadi juga disampaikan juga kalau makanan yang manis maupun gorengan tidak apa ketika apa yang kita konsumsi itu juga tidak lebih dari apa yang direkomendasikan maksimal dalam 1 hari yang tadi Bu Afi sampaikan berkisar sekitar 3-5 gorengan, andai kata itu satu gorengannya adalah 1 porsi lemak seperti itu ya Bu ya. Ya. Oke. Memang Baik. harus agak detail ya kalau untuk ini ya, karena memang saya sering dapat pertanyaan, Anda 3-5 sendok makan itu kan saya tidak minum minyak gitu kan ya. Nah, memang kemudian kita gambarannya adalah gorengan tadi gitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Sebetulnya pertanyaannya adalah saya itu berencana tetap menjaga pola makan atau diet pada saat berpuasa. Baiknya pola makan diet saat berpuasa itu seperti apa ya, Ibu? Ini pertanyaan dari Mbak Zulfah Almaratu. Nah, mungkin ada ini nggak, Bu? Gambaran tadi kan disampaikan kalau gorengan mungkin kita ibaratkan satu gorengan itu satu porsi. Nah, apakah ada semacam susunan gambaran menu yang bisa dikonsumsi dari sahur sampai dengan berbuka puasa atau bahkan setelah tarawih itu sendiri yang kira-kira porsinya itu masih sesuai dengan pedoman gizi seimbang tadi? Ya. Oke, baik. Memang kalau kita berbicara puasa, sebenarnya kita punya 3 kali waktu makan yang kita bisa dekatkan dengan pola makan kita sehari-hari ya. Tadi yang habis maghrib, habis taraweh, dan juga pada saat sahur. Itu bisa dikatakan makan lengkap gitu ya. Nah, makan lengkap itu apa? Kalau dilihat dari pedoman gizi seimbang, kita kan punya isi piringku. Nah, isi piringku itu ya seperti itu, puasa maupun tidak, kita sebaiknya harus sesuai gitu ya, bahwa di situ ada karbohidrat ya yang kalau kita punya piring separuh itu kan separuhnya adalah karbohidrat dengan protein ya. Separuh lagi adalah sayur dan buah. Nah, sebenarnya itu pola makan pakem ya untuk kita yang individu sehat loh ya ini. Beda kalau tadi disampaikan sedang berdiet itu saya asumsinya jangan-jangan beliau ini memang diet rendah kalori. Nah, ini nanti berbeda lagi ya. Tapi secara prinsip adalah kita punya 3 kali waktu makan utama besar pada saat puasa, yaitu tadi setelah maghrib, setelah tarawih, dan pada saat sahur. Nah, yang kita perhatikan adalah snacking-nya tadi, di mana kita mengawali buka puasa dengan snack ya, snacking atau tadi kurma dan air katakanlah ya. Nah, itu saya kira nggak masalah. Nah, di luar itu apa yang harus kita cukupi? Tadi sayur dan buah yang memang harus ada. Kemudian selain itu sebenarnya pola makannya ya sama saja dengan kita tidak puasa gitu, hanya jadwalnya saja yang berubah gitu. Dan sebaiknya memang di awal makan tadi kalau bisa jangan yang gulanya terlalu tinggi ya, karena kan kita memang dari benar-benar puasa begitu ya, kita glycemic load-nya kan sebaiknya juga pelan-pelan ya. Makanya glycemic index-nya juga naik tapi yang tidak terlalu tinggi. Makanya sunahnya ini sudah benar ya. Kurma itu kan memang tidak kemudian tinggi sekali karena disarankannya juga makannya hanya beberapa gitu ya. Dan ini sudah paduannya jejerannya adalah air putih ya. Nah, ini sebenarnya sudah cukup baik ya untuk mengawali membuka saluran pencernaan kita gitu. Dan itu akan lebih sehat saya rasa gitu. Baik. Ini sedikit menyambung tadi Bu Afi menyampaikan kalau sebaiknya memang tidak konsumsi
makanan atau minuman yang terlalu manis pada saat berbuka puasa. Ini kita mungkin masih berbicara pada saat berbuka ya Bu ya. Yap. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan juga yang menanyakan konsumsi pada saat sahur. Nah, apakah ada dampak yang mungkin atau mungkin manfaatnya dulu nih Bu. Berpuasa itu kan pasti ada tujuannya, ya kan Bu? Yap. Apa sebetulnya manfaat kalau mungkin dari sisi penelitian yang sudah ada, manfaat dari puasa itu sendiri, dan apabila tadi Bu Afi menyampaikan ketika kita mengkonsumsi minuman yang terlalu manis, tadi ada juga yang menyampaikan mengenai glycemic load. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan penyakit tertentu ketika setelah sampai kurang lebih 12 jam sampai dengan 14 jam lebih kita berpuasa kosong. Nah, itu apakah ada efeknya ketika kita kemudian minum minuman terlalu manis yang tadi berefek mungkin gula darah kita kemudian akhirnya langsung naik. Nah, itu apakah ada efeknya seperti itu? Ya, oke, baik. Kalau sebenarnya sih karena memang ini dari puasa dulu ya. Puasa ini kan sebenarnya manfaatnya cukup banyak ya. Di beberapa riset memang ini bisa memperbaiki metabolisme kita ya, memperbaiki saluran cerna kita. Kita kan kayak 12 jam tidak makan, kemudian kita banyak efek positifnya gitu ya di tubuh kita. Kalau terkait dengan berat badan, ini sebenarnya beberapa riset juga mengatakan memang di awal-awal puasa ini berat badannya bisa turun gitu, karena kan kita jumlah yang dimakan mungkin juga berkurang gitu. Tetapi ternyata pada saat semakin hari gitu ya, ini kalau pola makan kita seperti ini tadi ya, tinggi gula, kemudian gorengan tinggi, itu tidak menutup kemungkinan ya berat badan kita mungkin secara total turun, tapi kadar lemak, kadar glukosa darah mungkin juga akhirnya ikut beresiko naik gitu. Nah, kemudian apakah ini berbahaya? Nah, kalau untuk kita yang sehat gitu ya, karena kita masih punya metabolisme yang cukup baik ya untuk penanganan glukosa darah, misalnya tadi naik agak tinggi, kita punya insulin, kita akan mengeluarkan jauh lebih banyak ya daripada sehari-hari kalau kita tidak mengonsumsi makanan tinggi gula. Ya, tetapi kalau mereka yang beresiko atau bahkan sudah ya mengalami glukosa darah yang tinggi, ini tentunya akan cukup berbahaya karena nanti akan meningkatkan resiko hiperglikemi gitu. Nah, dan ini juga sebaiknya tidak terus-terusan dilakukan gitu ya, karena kan itu berarti memperberat kerja insulin, akan memperberat pankreas kita ya yang menghasilkan insulin sehingga akan melonjak tinggi gitu. Nah, kalau masih dalam kondisi sehat saja saya bisa katakan nggak masalah, aman gitu ya. Nah, tetapi kan kita juga memperhatikan kerja organ-organ kita menjadi jauh lebih keras seperti itu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian nanti ini kita berbicara 1 bulan ini kalau tadi ada pertanyaan yang ke arah diet, sebenarnya ini masa yang bagus loh untuk memperbaiki pola makan kita ya, sehingga nanti setelah selesai puasa ini tidak kemudian melonjak naik gitu ya. Nah, ada beberapa riset memang turun pada saat puasa, tapi begitu 1 minggu Lebaran Idul Fitri itu naiknya over gitu. Katakanlah turun 3 kilo, jadinya malah nambah 4 kilo gitu ya. Nah, sehingga yang didapat sebelum puasa nantinya jauh lebih banyak ketika selesai Idul Fitri. Begitu. Jadi kalau bisa ya tetap berhati-hati meskipun tadi ya aman-aman saja kalau dia tidak punya resiko misalnya sudah pre-diabetes gitu ya atau justru sudah diabetes gitu. Karena kan kita tidak tahu ya nanti seberapa tinggi gitu toleransi tubuh kita terhadap gula darah yang meningkat tadi gitu. Oke. Berarti memang artinya berpuasa ini sebetulnya baik untuk kita sendiri, karena sebetulnya itu adalah salah satu momen di mana kita bisa memperbaiki pola makan ya Bu ya. Tadi mulai pelan-pelan untuk orang yang mungkin tujuannya untuk berdiet bisa sambil sedikit pelan-pelan mengurangi, tetapi akan lebih berhati-hati nanti ketika setelah puasa. Biasanya kalau semisal sudah Lebaran itu banyak sekali ya kan, ada banyak daging yang mana nggak hanya, jadi sayang aja gitu ketika semisal selama 1 bulan berpuasa sudah sangat menjaga pola makannya, tetapi setelah Lebaran apalagi biasanya 1 minggu itu masih sangat banyak daging-dagingan ya Bu ya. Nah, itu biasanya yang malah justru akan langsung naik seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan Bu, kebetulan
dari salah satu teman kita, oh ini ada namanya. Pertanyaannya adalah, Bu, karena saya adalah darah rendah, kadang menjelang buka puasa itu agak lemas sekali. Lalu menjumpai buah-buahan yang familiar pada saat berbuka puasa itu, seperti kurma, semangka, dan melon. Nah, baiknya untuk yang darah rendah, gambaran dan menu buah pada saat berbuka puasa itu seperti apa ya, Bu? Oke, baik. Ini darah rendah ya, beda dengan kadar anemia ya, kadar HB yang rendah ya. Jadi teman-teman ini memastikan dulu ya, berarti ini darah rendah. Nah, sebenarnya darah rendah ini memang beberapa ini erat kaitannya nanti dengan ini asupan cairan. Nah, kalau lagi puasa ini, kalau tadi terkait buah-buahan, saya kira kalau porsinya masih normal ya, buah apapun masih cenderung aman ya. Tapi yang jelas nanti asupan zat gizi yang lainnya harus tercukupi dengan baik ya. Nah, itu dulu. Kemudian cairan. Ini banyak yang tekanan darah rendah itu ternyata asupan cairannya cenderung kurang. Nah, sehingga ini juga perlu dikoreksi ya, sehingga nanti coba dicek dalam satu malam ya, setelah buka sampai menjelang subuh, itu kan kita memang kebutuhan cairannya juga tetap sama. Nah, tadi saya belum nyinggung cairannya memang. Nah, misalnya kita butuhnya katakanlah rata-rata 8 gelas gitu ya, itu juga harus tercukupi. Sehingga bagi teman-teman yang tekanan darah rendah, ini akan lebih beresiko lebih rendah lagi ketika asupan cairannya tidak tercukupi. Jadi kalau tadi buah-buahan saya kira tidak masalah ya, selama itu cukup gitu ya, tidak kemudian tidak makan, tetapi yang dimakan hanya buah-buahan saja. Nah, ini menjadi kurang aman gitu. Tapi kalau asupan makannya cukup, buah-buahannya ini kebutuhannya tercukupi dengan baik, asupan cairannya cukup, insya Allah nggak masalah gitu. Sehingga yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk yang tekanan darah rendah, termasuk yang asam urat ya. Nah, ini juga yang tinggi purin ya. Nah, ini sebaiknya cairan tercukupi dengan baik. Ya, kalau 8 gelas ya berarti nanti proporsinya mungkin saat buka itu usahakan itu 2 gelas tercukupi ya. Cairan itu tidak hanya berupa air putih dalam gelas ya, tapi misalnya kita makan es buah tadi kan ada kuah-kuahnya ya, itu kan masuk cairan juga. Di dalam buah juga ada cairannya. Kemudian nanti setelah taraweh itu usahakan 4 gelas itu bisa tercukupi ya, walaupun nggak langsung gelegek 4 gelas ya. Jadi intinya pada saat buka puasa sampai sebelum tidur, kita harusnya sudah mencukupi 5 sampai 6 gelas gitu. Cairan total ya, dari makanan maupun minuman. Nah, nanti saat sahur kita tinggal mencukupi sisanya sekitar 2 sampai 3 gelas. Nah, itu sehingga memang nanti kita berbicara sahur ya, kuncinya adalah jangan terlalu mepet gitu ya waktu sahurnya. Memang diakhirkan kan bagus, tetapi jangan terlalu mepet karena nanti kaitannya dengan pembagian waktu makan dan minum ini gitu. Baik, Bu. Berarti kalau untuk darah rendah sendiri sebetulnya untuk buah-buahan tertentu itu tidak ada yang secara spesifik, artinya lebih kepada kebutuhan cairannya juga ya, Bu, ya? Lebih Ya. kepada kebutuhan cairannya. Mungkin kalau semisal saya tadi kan ada pertanyaan semangka dan sebagainya, mungkin karena semangka itu lebih banyak cairannya, nah itu mungkin lebih banyak membantu ketika pemenuhan kebutuhan cairan itu untuk orang-orang yang dengan darah rendah. Seperti itu mungkin ya, Bu. Ya, Oke. tapi memang harus tercukupi kebutuhan zat gizi yang lain ya, karena kan Ya. memang semakin kan beberapa buah memang kaliumnya cukup tinggi ya. Jadi kalau memang itu nanti asupan zat gizi yang lain itu rendah, kaliumnya tinggi, memang resiko tekanan darahnya menjadi lebih tinggi gitu. Baik. Nah, ini tadi sedikit menyinggung mengenai sahur. Ya kan, Bu? Nah, ada pertanyaan dari teman kita, Mbak Husna Faiza. Pertanyaannya adalah, apakah untuk asupan sahur yang seperti apa? Asupan sahur seperti apa yang baik untuk mengisi energi kita seharian? Karena kebetulan saya itu kerjaannya lumayan padat, Bu. Jadi takutnya lemas. Nah, mungkin ada tips atau apa ya? Sebaiknya konsumsi, tadi Bu Afi juga menyampaikan jangan terlalu mepet. Nah, mungkin jam berapa sih Bu baiknya sahur, atau mungkin apa saja yang perlu dikonsumsi pada saat sahur agar badan tidak lemas. Jadi harapannya meskipun jadwalnya itu tetap padat, karena kan banyak yang
tetap bekerja ya Bu ya. Ya. Jadi nah itu nggak terlalu lemas, tetap punya energi, jadi tetap bisa produktif gitu selama bulan puasa ini. Kira-kira apa saja Bu? Oke, baik. Untuk sahur ini memang saya tadi katakan jangan terlalu mepet ya, karena memang sebenarnya banyak makanan yang perlu kita konsumsi, bukan banyak, tapi makanan-makanan ini jenisnya kan harus tetap dikonsumsi. Kalau kita lihat kalau waktunya mepet, pasti yang kita konsumsi adalah yang cenderung instan, ya. Ya, yang one dish meal yang mungkin cenderung jadi kurang sehat. Tetapi kalau kita waktu makan sahurnya itu agak dilonggarkan, saya rasa 20-30 menit sebelum imsyak itu waktu yang cukup baik ya. Jadi kita masih bisa mengonsumsi cairan, makannya juga menunya lengkap gitu ya, ada nasi, sayur, lauk pauk, buah gitu ya. Nah, ini bagus kalau kita bangun tidur itu kan masih agak krip-krip gitu ya, masih belum terlalu on gitu. Nah, itu mungkin kita bisa awali dengan buah dulu, karena kan nanti kita sambil membuka mata gitu ya. Nah, dapat buah dulu, kemudian baru nanti pelan-pelan kita masuk ke menu utama. Itu akan jauh lebih enak. Kemudian, nah untuk ibu-ibu ini saya kebetulan menjadi pemasak ya di masa puasa itu 30 hari full. Nah, jadi saya koki, pokoknya kalau di puasa itu saya yang menghandle masakan ya di rumah. Itu saya lebih nyaman dan lebih enak dalam mencukupi kebutuhan zat gizi ya, cairan maupun buah sayur. Nah, ini lebih enak karena begitu sambil masak kita bisa sambil minum ya kan, minumnya jadi lebih punya waktu lebih panjang karena kita harus mempersiapkan sahur tadi. Kemudian nanti giliran waktu makan mungkin kita sudah nyuri-nyuri makan buah. Jadi kita pada saat yang lainnya masih melek baru melek ya buka mata kita sudah on untuk makan menu. Jadi saya itu lebih menikmati kalau sahur daripada buka ya. Jadi buka saya bisa ya apa adanya gitu ya, nggak perlu menganeh-aneh. Tapi kalau sahur bagi saya itu energi gitu. Jadi ini yang membuat saya seharian puasa itu menjadi ya udah biasa saja karena saya sudah menikmati sahur itu menikmati waktu makan sama seperti halnya saya sarapan gitu. Nah, menunya apa? Nah, ini tips ya sebenarnya kalau kita tidak ingin seharian itu lemas ya, merasa haus sekali, kita tuh punya simpanan-simpanan cairan ya, tabungan cairan ketika kita mengonsumsi cukup sayur dan buah. Itu tipsnya ya. Jadi kalau teman-teman mau nggak haus siang hari gitu ya, nah cukupkanlah sayur dan buah ketika sahur tadi. Ya, itu dia akan menyimpan cairan lebih banyak ya. Kemudian hindari makanan-makanan yang tinggi natrium dan garam ya. Usahakan kalau sahur ya jangan pakai ikan asin ya, jangan pakai telur asin. Nah, telur asin ya kadang-kadang saya juga masih mengonsumsi ya, tapi tidak yang terlalu asin gitu kalau bisa. Karena itu natrium kan ya. Natrium itu kan sifatnya menarik cairan gitu. Kadang-kadang kita menjadi lebih haus gitu ya. Nah, kan kalau kita makan itu kan makan terlalu tinggi garam itu aja kan kerasa ya, rasanya kok pengen minum terus gitu. Nah, itu sebaiknya jangan juga yang terlalu banyak pengawet, kan pengawet biasanya natrium ya, sosis, kornet gitu-gitu. Usahakan kalau sahur itu benar-benar yang fresh gitu ya. Nah, itu akan membantu sekali kita bugar di hari-hari setelah sahur tadi gitu. Kemudian upayakan jangan terlalu banyak mengonsumsi minuman yang diuresis ya, yang akhirnya membantu kita mengeluarkan cairan lebih banyak, seperti teh kental ya, kopi yang terlalu banyak ya, kemudian juga soda ya. Nah, karena itu ketika kita mengeluarkan itu cairan itu biasanya minuman-minuman tadi mengeluarkan jauh lebih banyak cairan kita, sehingga kan retensinya akan lebih sedikit ya. Jadi di awal kita kemudian BAK-nya menjadi lebih sering gitu. Makanya tadi pengaturan minum yang pelan-pelan tadi, misalnya 8 gelas tuh kapan kita harus minum, itu tidak boleh langsung banyak terus sekali minum 3 gelas begitu ya. Karena jatuhnya itu nanti kandung kemih kita kan akan cepat terisi ya. Sehingga kita akan BAK-nya akan lebih banyak. Nah, sehingga kan kita tidak pelan-pelan lagi untuk mengeluarkan cairan tadi. Padahal kebutuhan cairan kita masih sampai seharian gitu. Nah, itu sebaiknya seperti itu. Dan memang harus mengenyangkan ya biar kita tetap bisa fit. Makanya seharian dari mulai buka puasa sampai mau subuh itu memang asupan makan kita harus cukup gitu. Kalau tidak ya pasti lemes. Jadi lemesnya itu akumulasi gitu ya akhirnya karena kita kurang misalnya di hari pertama kurang, hari kedua kurang. Nah, lama-lama malah resikonya mungkin bisa kurang
kurang gizi gitu ya. Tidak hanya turun berat badan maksud saya, karena kan kebutuhan gizi tidak hanya representasinya berat badan, gitu. Baik, Bu. Berarti intinya adalah ketika berpuasa dan apalagi pada saat sahur, mungkin sahur ini sebagai penentu ya, Bu ya. Apakah selama berpuasa ini satu hari itu akan berhasil atau tidak itu justru pada saat sahur ini ya, karena di saat sahur ini tidak hanya mencukupi kebutuhan seperti tadi karbohidratnya, kemudian protein, tetapi juga sayur buah yang ternyata justru menjadi apa ya, semacam tips yang bisa kita lakukan biar selama seharian penuh itu mungkin karena juga ada kandungan seratnya, jadi Yap. perut terasa lebih lama penuhnya dibandingkan dengan misalnya biasanya kalau semisal mepet itu kadang ada yang konsumsi instan seperti itu ya Bu ya, sudah mepet kemudian nggak ada waktu. Nah mungkin ada pertanyaan juga nih Bu, ini sedikit menyambung juga. Nah ketika konsumsi makan itu atau ketika sahur itu biasanya itu tidur. Jadi bangun, sahur, kemudian langsung tidur. Nah, padahal ada ketakutan juga setelah tidur itu badan terasa lemas, tetapi juga ada ketakutan akan jadi naik berat badannya. Kan padahal tadi Bu Afi menyampaikan atau Mbak Afi menyampaikan sebaiknya itu sahur mungkin 1 jam sebelumnya kita sudah bangun sambil mempersiapkan, sambil makan. Terakhir makan itu sekitar 20-30 menit biar nanti sebelum imsak itu bisa mencukupi kebutuhan cairannya. Nah, tapi ternyata mungkin teman kita ini dari mungkin Mas Hilmi Surya ini khawatir karena makan banyak, jadi kemudian ngantuk dan setelah sahur itu malah tidur, mungkin setelah sahur atau setelah subuh, nah malah jadi berat badannya naik. Nah, kira-kira baiknya setelah makan itu baiknya tidur jedanya berapa lama, Bu? Atau mungkin tidak tidur dulu gitu. Ya, sebenarnya kalau terkait dengan berat badan tidak ya, karena kan nanti seharian juga kita akan gunakan ya itu. Cuma memang kita akhirnya ketika kita habis makan terus tidur, itu kan kita sebenarnya makanan itu belum dicerna dengan baik gitu ya. Nah, sehingga kita menjadi tidak nyaman perut kita. Karena kan kalau kondisi tidur itu organ-organ tubuh kita kan beristirahat sebenarnya, termasuk saluran cerna kita. Sehingga kalau bisa 2 jam ya, paling tidak kan 2 jam setelah itu ya kita biarkan dulu tubuh kita mencerna makanan yang kita konsumsi gitu. Sehingga tidak kemudian belum diapa-apakan kemudian kita sudah tidur gitu. Pasti bangunnya tidak nyaman karena perut juga menjadi tidak enak ya kan, dia kan belum tercerna dengan baik gitu. Kalau ke arah berat badan saya kira sebenarnya bukan itu gitu masalahnya, karena malah kalau kita tidur kan belum tercerna dengan baik itu makanannya. Nah, yang jadi masalah adalah setelahnya kita menjadi tidak nyaman sehingga akhirnya tadi ke arah bugar tadi kita menjadi tidak enak gitu karena tadi makanan yang kita konsumsi belum tercerna dengan baik. Kita kemudian tidur, bangun-bangun kan kita ngerasa lemes karena memang energi yang dihasilkan dari apa yang kita makan juga belum tercerna tadi ya, belum dihasilkan dengan baik sehingga kita masih butuh waktu untuk mencerna makanan tadi. Nah, sehingga memang kalau bisa ya setelah sahur ya ditunggu sebentar tadi ya juga. Jadi kalau bisa tidak tidur saya kira lebih baik ya. Paling tidak sampai subuh kemudian pagi kalau tadi mau tidur mungkin tidak disarankan juga sebenarnya ya kalau secara agama kan kita habis sahur terus tidur, tapi paling tidak misalnya pengen banget tidur ya karena waktunya juga mungkin weekend gitu ya kadang-kadang. Paling tidak ya kita memastikan sudah tercerna dengan baik tadi sekitar 1-2 jam lah ya setelah kita sahur gitu. Tuh itu kalau secara kesehatannya, tapi kalau untuk berat badan saya kira tidak ya gitu. Tapi kalau untuk kenyamanan dan juga tadi pencernaan kita sudah enak, sudah nyaman, itu ya paling tidak ketika makanan itu sudah tercerna dengan baik 1-2 jam tadi ya setelah kita sahur. Gitu. Yang membantu juga sebenarnya tadi betul tadi yang disampaikan Mbak Wicak ada 2 tadi ya. Serat sama protein sebenarnya. Protein juga membantu kita mengenyangkan lebih lama, teman-teman. Nah, sehingga jangan sampai malas yuk sahur saya makannya nasinya yang banyak gitu, proteinnya sedikit. Nah, itu biasanya akan lebih lemes gitu. Kalau proteinnya cukup gitu ya, nah itu nanti kita akan
lebih berenergi karena dia memang dan mengenyangkan gitu ya. Baik, berarti artinya sebaiknya memang hindari tidur setelah makan. Berarti tidak hanya pada saat sahur ya, Bu ya. Mungkin kalau Ya, semisal buka puasa itu juga jangan sampai nanti setelah makan malah akhirnya ngantuk, jadinya nggak taraweh gitu. ya betul sekali. Itu juga sebenarnya kalau hari-hari biasa teman-teman sering bertanya ya, kalau saya terakhir makan jam sekian gitu. Sebenarnya itu memastikan saja bahwa makanan kita tercerna dengan baik gitu ya. Kemudian kalau makan lalu tidur sebenarnya makanan kita belum tercerna ya ada sih resikonya. Misalnya kita menjadi tidak beraktivitas kan. Tapi kalau setelah makan malam itu kan juga kita tidak beraktivitas tinggi ya gitu. Sebenarnya ya sama aja, cuma memaksimalkan saja agar itu tercerna dengan baik gitu. Baik. Wah, seru sekali Bu Afi obrolannya hari ini. Karena waktunya juga sudah sudah hampir jam 9, mungkin ada closing statement dari Bu Afi dan mungkin sedikit tips tadi sepertinya belum sempat disinggung mengenai aktivitas fisik ya Bu. Iya. Nah mungkin ini sekalian di closing statement baiknya untuk aktivitas fisik itu apakah perlu dikurangi atau sebaiknya justru dijaga seperti itu. Ya, Silakan. oke, terima kasih. Ini sangat menarik obrolan kita ya hari ini. Tentunya mungkin masih banyak pertanyaan dari teman-teman. Semoga nanti lain kesempatan kita bisa bertemu. Pada prinsipnya sih memang pada saat puasa ini tadi saya sampaikan jumlah yang kita makan sebaiknya tidak berbeda. Ya, jenis yang kita makan pun sama, hanya frekuensinya mungkin yang sedikit berbeda. Waktu makannya juga menjadi berbeda ya. Itu di saat sahur, kemudian buka puasa, dan di antara buka puasa sampai sebelum sahur gitu. Nah, upayakan tadi pedoman gizi seimbang tetap diikuti ya, tidak terlalu tinggi gula, kemudian gorengannya juga dijaga, tidak terlalu berlebih gitu ya. Kemudian cairan ini yang penting, dan juga sayur dan buah untuk memenuhi vitamin, mineral, serat, dan juga menjaga kebugaran kita. Protein juga menjadi sesuatu yang penting, sehingga kalau bisa upayakan sahur tadi memang menjadi penentu ya dalam aktivitas sehari-hari kita agar tetap bugar. Selain itu aktivitas fisik memang tetap disarankan dilakukan ya, bahkan di beberapa riset itu ada 2 waktu yang sebenarnya sama-sama bisa dilakukan pada pagi hari dan pada sore hari. Tapi kalau teman-teman khawatir ya misalnya, saya kalau olahraga, ini olahraga konteksnya, olahraga pagi, khawatir nanti sorenya terlalu lapar atau seperti apa begitu ya, itu bisa menjelang menjelang buka puasa atau setelah buka puasa ya. Tapi upayakan jangan terlalu malam gitu. Itu untuk aktivitas fisik atau olahraga ya. Kalau aktivitas ringan seperti menyapu, membersihkan taman, menyiram bunga, itu saya kira tidak perlu diubah ya, karena ini insya Allah kalau makan kita cukup nggak ada masalah ya, itu tidak akan mengurangi eh, berat badan kita atau mengurangi kebugaran kita. Saya kira tetap dilakukan gitu. Tapi kalau yang sifatnya olahraga karena nanti ada resiko dehidrasi di sana, sehingga upayakan tadi boleh di pagi hari, boleh di sore menjelang buka atau sesudah buka, tapi tidak boleh terlalu malam. Selain itu memang intensitasnya ya, karena kita kan menjaga agar ibadah kita juga berjalan dengan baik, tentunya diupayakan yang tidak terlalu tinggi intensitasnya gitu. Kecuali kalau atlet ya mau tidak mau karena pekerjaannya ya silahkan ya nanti bisa diatur sedemikian rupa gitu. Tapi untuk yang kategori individu sehat yang mempertahankan status kesehatannya saja, saya kira pilihlah olahraga yang sifatnya mungkin tidak terlalu berat intensitasnya. Begitu. Mungkin dari saya itu. Luar biasa sekali Bu Afi obrolan kita hari ini meningkatkan juga pengetahuan saya dan mudah-mudahan teman-teman semua yang mendengarkan obrolan kita pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktunya sudah selesai, sudah habis, saya rasa masih banyak pertanyaan dan mudah-mudahan ke depannya nanti masih ada kesempatan untuk bisa membahas. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bu Afi atas kesempatannya pada pagi hari ini sudah membagi ilmunya dan mungkin share-share tentang pengalamannya. Dan saya rasa kita cukupkan untuk obrolan hari ini.
Saya Terima kembalikan kasih kepada juga Mbak atas Galuh, kesempatannya. silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Afiria dan juga Ibu Wicca telah berbagi ya pada kesempatan pagi hari ini dan memberikan wawasan baru ya Sobat Sehat untuk kita semua, untuk kita bersiap-siap menuju puasa. Semoga puasa besok kita jadi tetap bugar gitu ya Sobat Sehat dan bisa menjalankan ibadah dengan baik dan maksimal tentunya. Terima kasih banyak Bu Afi, Bu Wicca, sehat selalu, selamat melanjutkan. Sama-sama. Sama, terima kasih. Sehat selalu. Semoga Oke. puasanya lancar semuanya. Amin. Terima Amin. kasih Bu, sehat-sehat. Baik, demikian Sobat Sehat di Bincang-Bincang Santai edisi kali ini untuk Sobat Sehat yang mendengarkan Raisa Radio dan baru saja join, tenang saja, Anda tidak tetap bisa menikmati obrolan asik di pagi hari ini tentang bagaimana menjaga badan kita bugar pada saat berpuasa. Bisa Anda nikmati melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak Sobat Sehat atas kebersamaan Anda untuk Sobat Sehat yang di radio, di website, dan di Zoom. Kami, saya Galuh beserta dengan tim, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Selamat melanjutkan aktivitas, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sehat-sehat Ibu. Sehat-sehat, selamat berpuasa ya Mbak. Belum main Selamat banget. berpuasa, Bu Afi. Sampai ketemu ya, Bu. Ya, kita ketemu offline ya. Saya izin live ya Mbak Galuh. Monggo Kita Ibu. tak lagi Mbak. satu, Waalaikumsalam. tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? Wait, I know I made a few mistakes in the past, but I was so young like Drake in the grass. See, bad boy call me Puff Daddy, but it should be me and you like Cassie. I miss you so much, girl, I can't sleep. And if you still want me, then tell me how to make it come back. We can unwrap, rewind like a throwback. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I know you hard to fly like Nemo. I think you need a ring like Melo. Hey, baby, I want you back now. Back down. I ain't never gonna back down. Back down. Me and you is a rap now. Baby, I can be your rock. Smack down. You're the champ in my heart like Pacquiao. And I will always be the truth. Facts now. Hey. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Jangan kau ragu. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I miss you so much, girl. Kita saling merindu. Yeah, and if you still want me, then tell me. Katakan saja